إن الدين عند الله الإسلام. Saya kebetulan memang orang tua saya dua-duanya Kristen. Sebenarnya titik puncaknya saya mencoba mencari kebenaran di agama saya yang sebelumnya, tapi justru yang saya dapat malah kebingungan. Kitabnya itu juga banyak banget versi terjemahannya. Nah, yang Masya Allah saya temukan di Islam, bahwa di Islam adalah agama yang benar-benar mengedepankan tauhid dengan gamblang dan dengan sangat tegas bahwa Tuhan itu satu. Mulai cari tahu dengan niat itu kurang lebih 2012, sambil mencari jauh lebih dalam saya juga mempersiapkan mental gitu. Ini kalau saya pindah, kemungkinan apa saja yang akan terjadi gitu. Sebelum masuk Islam, saya baru aja keterima di perusahaan penerbangan. Saya kerja sebagai pramugara kurang lebih mungkin 6 tahun ya, sampai dengan COVID saya nggak terbang sama sekali. Saya coba dagang pada saat nggak terbang itu, dan alhamdulillah lokasi jalan di sana, dagangan saya lancar. Terus saya akhirnya memutuskan untuk resign dari pekerjaan sebelumnya. Ada dua fase. Sewaktu saya baru masuk Islam, tentu saya ngerasa tenang karena merasa sudah di agama yang tepat. Lalu fase kedua, di saat saya mulai menuntut ilmu lebih dalam. Nah, di situ saya merasakan bahwa semakin kita nuntut ilmu lebih dalam, yang saya dapatkan adalah semakin nyata kita ngelihat ajal tuh di depan mata sebenarnya. Allah tuh bisa ambil umur kita atau nikmat kita kapan aja. Buat teman-teman, pesan saya sih jangan selamanya menunggu hidayah, karena hidayah itu harus dijemput. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah merintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Saya kasih kesempatan beliau untuk kenalkan diri dulu kepada ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham. Usia tahun ini sebentar lagi 31 tahun. Saya masuk Islam 2014 kurang lebih. 2014 setelah sebelumnya saya mencoba untuk memantapkan hati itu ya, 2 tahun kurang lebih lah. Karena saya 2 tahun. Jadi kurang lebih dari 2012 itulah. Saya keluarga Katolik, ayah, ibu, lalu saya punya adik 3. Cuma qadarullah ibu sudah almarhum, sudah nggak ada. Jadi saat ini tinggal ayah dan 3 adik. Nah, pada saat itu ibu saya masih ada. Jadi ada saya temukan beberapa alasan kenapa saya mau memeluk Islam itu, diantaranya yang pertama adalah tentang konsep ketuhanan di agama saya yang sebelumnya, di Kristen ya. Mungkin pernah dengar tentang Trinitas. Jadi antara Tuhan, Yesus dan Roh Kudus. Itu sepanjang usia saya di agama sebelumnya, kalau saya bertanya itu, saya nggak pernah dapat jawaban yang pasti, Ustaz. Tapi sudah pernah ditanyakan? Sudah pernah tanya. Kalau saya bahasanya kakak rohani gitu, ke pendeta muda juga saya pernah tanya. Tetapi jawabannya selalu berbeda. Dan kalau pada akhir-akhirnya itu mentok gitu ya, kita disuruh beriman aja sama itu. Gitu. Beriman dengan hal tersebut. Lalu yang kedua itu tentang kitabnya, Ustaz. Alkitab itu kan asalnya bahasa Ibrani. Tapi di Indonesia ini, terutama saya pernah pada saat ibadah, itu membahas satu ayat, tapi dibuka dari 3 versi terjemahan Alkitab. Gitu. Jadi yang pertama terjemahan bahasa Indonesia yang memang dipakai sebagai standar di Indonesia. Lalu yang kedua diambil dari terjemahan bahasa Inggrisnya. Lalu yang ketiga Alkitab yang diterjemahkan sendiri oleh komunitas Kristen tertentu. Gitu. Jadi di situ saya merasa kok ini bahas satu ayat tapi dari banyak macam versi, sehingga kan banyak bentuk definisi
yang jadi bercabang lah Ustaz. Maksudnya ini yang berbeda terjemahannya atau tafsir kan kalau kita di Islam itu ada tafsirnya. Terjemahannya memang berbeda Ustaz. Terjemahannya memang berbeda. Terjemahannya berbeda. Itu waktu itu memang sengaja diambil. Jadi dia ambil dari misalkan dia bahas satu versi, lalu dia ambil maknanya ini sedalam ini gitu loh. Sedangkan kalau di versi ini bisa saja seperti ini gitu. Jadi sungguh membingungkan sih pada saat saya itu. Nah, dua hal tersebut saya temukan di Islam. Yang pertama tentunya di Islam itu adalah agama yang menyerukan tauhid, yaitu yang menyerukan bahwa kita ini beribadah ke satu Tuhan gitu loh. Tuhan itu hanya satu itu. Itu sangat jelas dan clear. Nah itu yang membuat yang sangat menjawab pertanyaan saya. Lalu yang kedua kitabnya itu sendiri. Kitabnya kan kalau di seluruh dunia ya Al-Quran bahasa Arab. Seperti itu. Jadi kita yang berusaha untuk memahami artinya menurut tafsir-tafsir ulama. Gitu. Jadi nggak bisa kita pahami berdasarkan logika kita sendiri. Terjemahan sama. Ya. Kalau Al-Quran terjemahannya semua sama. Terjemahan sama. Ya, mungkin berbeda di tafsir. Ya. Baik, jadi itu yang mendorong masuk Islamnya ya? Iya. Itu yang mendorong. Awal kisah masuk Islamnya maksudnya proses dari 2 tahun itu. Setelah 2 tahun tadi memantapkan hati. Kenapa harus waktu begitu lama? Misalnya 2 tahun dulu. Ya. Kenapa 2 tahun ya? Ya karena saya sebenarnya yang terbayang-bayang di benak saya tuh gimana nih saya menghadapi keluarga gitu. Oke. Terutama orang tua. Apalagi saya nggak tahu ya dasarnya apa. Tapi orang tua saya pernah sampaikan ke saya kalau saya sampai pindah agama tuh seperti mempertaruhkan nyawa orang tua saya. Saya nggak tahu tapi dasarnya apa orang tua saya sampaikan itu ke saya. Jadi baik itu benar atau tidak menurut pemahaman mereka itu sangat membuat saya berat gitu. Tapi betul-betul akhirnya saya syahadat itu 2013 Desember. Ibu saya divonis kanker. Ibu saya divonis kanker. Pada saat itu saya sempat merasa apakah benar gitu yang dikatakan ibu saya. Lalu saya pada masa 2 tahun itu memang saya sudah lagi nggak pergi ke gereja. Tapi saya yakin ada Tuhan gitu. Jadi saya tetap berdoa. Meskipun saya belum syahadat, tapi saya udah nggak pergi gereja juga. Saya nggak tahu saya namakan fase dalam hidup saya itu apa. Tapi saya percaya saya ada Tuhan gitu. Nah, pada saat sudah ada schedule Januari kalau nggak salah saya mau syahadat, Desembernya 1 bulan sebelumnya saya dapat kabar ibu saya divonis kanker. Saya sempat bimbang, tapi alhamdulillah Allah kasih saya petunjuk dan kekuatan, saya tetap syahadat di bulan Januarinya. Lalu 2 bulan setelahnya qadarullah ibu saya meninggal. Gitu. Setelah masuk Islam 2 tahun saya menyembunyikan keislaman saya dari orang tua. Dan memang kebetulan waktu itu saya kerja di penerbangan. Waktu itu base saya tidak sama kuotanya dengan orang tua. Gitu. Jadi selain juga tidak intens bertemu, jadi saya mudah menyembunyikan itu. Gitu. 2 tahun kurang lebih 2016, akhirnya saya pindah base ke Jakarta. Saya juga coba memantapkan hati. Saya coba kasih tahu ke ayah dan adik-adik saya. Itu Terus respon mereka seperti apa? Responnya waktu 2016 saya sampaikan kalau adik-adik terlihat kecewa, saya pikir kayak kecewa tapi ya udah biasa aja saya pikir ya. Ayah saya juga waktu itu sikapnya seperti, saya lupa kalimat pastinya tapi beliau bilang ya sudah kalau itu pilihan kamu. Jadi saya anggap waktu itu saya pikir semudah itu gitu. Nah 2 tahun kemudian 2018 waktu itu saya sudah ingin menikah. Lalu ada seorang wanita yang saya mau kenalkan ke ayah saya gitu. Nah itu di situ ternyata semuanya dilampiaskan oleh ayah dan adik-adik saya. Jadi 2018 saya berusaha intro ke orang tua. Saya bilang saya ada wanita yang saya mau perkenalkan Muslim. Itu saya bermaksud mau menikahi dia. Nah waktu itu ayah saya mendebat saya.
pada saat itu terjadi cekcok. Subhanallah, saya berargumentasi juga melawan beliau. Di situ baru tumpah semuanya. Ayah saya bilang, kenapa kamu pilih wanita muslim? Saya mikir, oh tapi kan saya udah pernah sampaikan kan kalau saya muslim nih. Apakah beliau nggak anggap serius gitu? Apakah ini baru titik ini sebenarnya beliau baru curahkan semua perasaan beliau sehingga terjadi perdebatan. Tapi pada hari itu saya pulang ke rumah tapi saya nggak tinggal di rumah ya. Jadi saya tinggal ngekos gitu. Saya sadar itu salah, saya minta maaf cuma lewat chat. Lalu saya merasa, oke, mungkin orang tua saya ini merasa saya ini Islam yang mungkin Islam ikut-ikutan gitu. Atau mungkin mereka, orang tua saya berpikir saya masuk Islam karena wanita mungkin. Jadi saya putuskan mungkin saya udah nggak intens ketemu keluarga. Terus dengar kabar saya sekarang masuk Islam. Di 2019, 1 tahun setelah orang tua itu saya menumpahkan emosinya, saya memutuskan saya mau pulang ke rumah, saya tinggal di rumah. Justru saya mau tunjukkan bahwa saya pilih Islam betul-betul, saya jalanin betul-betul gitu loh. Gitu. Akhirnya saya pulang, tinggal di rumah. Pada saat itu saya belum mendalami agama Islam terlalu banyak, jadi saya hanya belajar sholat. Dan pada saat itu saya sholatnya di rumah. Jadi sholat di rumah dengan keadaan asing gitu, saya bingung mau sholat di sini. Tapi ada patung, sholat di sini ada foto gitu kan. Saya bingung nih sholat di sini, ini lalu lalang ayah saya, ini sini adik saya. Saya ngerasa asing aja di rumah sendiri gitu. Saya sholat, saya tinggal kurang lebih mungkin 1 tahun lah. Sampai akhirnya ayah kebetulan punya 2 teman dekat pada saat itu, dua-duanya juga muslim. Dan dua-duanya alhamdulillah juga sering berdakwah gitu ke beliau. Dan beliau dukung saya. Pada satu titik ketika teman ayah ini sampaikan ke saya, katanya alhamdulillah ayah kamu kayaknya udah ikhlas ngelihat kamu masuk Islam katanya. Di situ saya berpikir mungkin memang pada saat sebelumnya mungkin saya sampaikan mungkin itu cuma dilihat hanya ucapan. Dan saya berusaha tunjukkan bahwa ya itu tadi saya sholat. Terus apa yang saya pelajari di Islam bahwa justru saya banyak dinasihati gini. Justru kamu sudah di Islam, kamu harus tunjukkan bahwa kamu tuh berbeda gitu. Karena di Islam itu harus memang menjunjung tinggi berbakti kepada orang tua. Jadi saya berusaha tunjukkan itu. Nah, karena saya keluarga non muslim, jadi di keluarga saya tuh nggak terbiasa salaman cium tangan gitu. Saya sekolah dari TK sampai SMA, sekolah Katolik, sekolah Kristen. Jadi salam cium tangan itu nggak terbiasa. Nah waktu saya tinggal di rumah, saya biasakan cium tangan. Padahal saya asing sekali. Gitu. Saya berusaha tunjukkan cium tangan, saya berbakti seperti ayah kan sering ngobrol, sering cerita. Kadang orang tua tuh kan ingin kehadiran anak di rumah, sebenarnya pengen punya teman ngobrol. Nah jadi saya berusaha penuhi kalau dia ngobrol ya kita berusaha mendengarkan. Oke, gitu. Nanti kita kembali ke ayah. Sekarang mungkin teman-teman mau tahu nih, pada saat mengambil keputusan untuk masuk Islam, apa yang paling menyentuh untuk tiba-tiba mau syahadat itu kan harus ada satu pemicu besar ya. Mungkin ada dengarin sebuah cuplikan ceramah, mungkin pernah baca sebuah ayat Al-Quran, mungkin pernah mimpi atau apa gitu. Kan tadi konsep ketuhanan di Islam yang mendorong kan. Kemudian kitab Al-Quran juga. Apa kira-kira muncul ide itu dari mana tuh sampai bisa kayaknya konsep ketuhanan dalam Islam ini lebih tepat. Jadi pada saat itu fase di umur saya mungkin dari anak-anak remaja saya gereja hanya rutinitas, dan pada umur-umur sebelum saya masuk Islam itu akhirnya saya mulai mau cari tahu kebenarannya gitu, kejelasannya. Karena dengan tujuan saya yakin dalam hidup itu untuk pedoman hidup itu ada agama yang harus dipegang, ada tata cara, ada pedoman-pedoman gitu yang harus dipegang. Menurut saya nggak cukup saya hanya beranggapan ada Tuhan gitu. Sehingga di situ yang menjadi pemicu saya, ini agama mana yang harus saya pegang. Sempat cari agama-agama lain nggak? Enggak sih.
Emang dari Katolik langsung ke Islam? Betul, langsung ke Islam. Kenapa Islam? Kenapa tiba-tiba ke Islam? Karena kebetulan memang di keluarga saya, terutama dari keluarga ayah, itu om tante ada yang Muslim. Lalu di lingkungan tetangga juga banyak Muslim. Di sekolah saya meskipun sekolah Katolik, beberapa ada yang Muslim juga. Berarti karena melihat mereka ada yang Muslim. Terus Betul. ada interaksi apa yang sampai mendorong untuk mau syahadat? Kan harus ada pemicu nih. Iya. Antum mau syahadat. Beberapa teman-teman kita sini yang masuk ke masjid kita syahadat tuh hari sering saya tanya ya. Iya. Saya tanyakan kenapa masuk Islam, biar diceritakan. Sehingga memang itu mungkin bisa menjadi pemicu bagi teman-teman yang memang belum Muslim. Kemudian oh iya ternyata ini sama nih. Sebab saya mau masuk Islam. Mungkin munculnya keraguan, akhirnya membaca buku, mencari tahu misalnya. Pemicunya ya mau segera berjalan di jalan yang benar aja Ustaz. Terus langsung membaca buku Islam itu? Setelah saya syahadat, saya hanya belajar sholat aja Ustaz. Saya masih mengerucutkan ke pertanyaan sekarang. Kenapa antum syahadat? Apa sebabnya gitu? Kenapa kok saya tiba-tiba mau masuk Islam aja, saya mau syahadat? Pasti kan ada pendorongnya tuh. Kalau memang tadi misalnya mau cari jalan yang benar, dari mana antum bisa tahu yang Islam ini agama benar? Enggak ada sesuatu yang memicu itu gitu. Misalnya baca buku atau apa gitu. Enggak ada. Justru saya... Itu cuma murni dorongan dari hati gitu? Betul, ya. Oke. Justru saya kalau mendalami Islamnya justru beberapa tahun setelah itu. Berarti hanya hatinya tergerak untuk masuk Islam ya? Iya, setelah masuk Islam, saya hanya merasa saya sekarang di agama yang tepat. Jadi saya hanya sholat tapi saya belum pergi menuntut ilmu, ke majelis ilmu itu belum. Oke, dari semua tadi yang antum sampaikan ini, nanti kita kembali ke kisah sama ayah ya. Kalau yang saya tangkap ikhwan sekalian adalah hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi baru lahir itu pasti dalam keadaan fitrah. Maksudnya dia muslim sebenarnya, ada potensi mengenal Tuhannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, fa'abawahu yuhawidanihi. Nanti kedua orang tuanya kalau Yahudi yang menyajikannya sebagai Yahudi. Au yunassirani atau menjadikannya Nasrani karena kedua orang tuanya Nasrani. Au yumajisani atau menjadikannya Majusi. Tapi awalnya asalnya ada potensi dalam diri kita ini mengenal Tuhan kita Allah dan memang Allah cuma turunkan satu agama. Tadi itu fitrah sebenarnya. Kalau memang ada dorongan kepada agama Islam bukan ke agama yang lain. Itu berarti masih terbawa ke dalam arus fitrah itu. Baik, setelah masuk Islam dan setelah tadi coba menerapkan Islam di rumah. Tadi apalah yang dilakukan dalam hal-hal yang baik untuk berinteraksi sama ayah. Bagaimana respon beliau? Ya, respon beliau itu tadi. Karena kan mungkin orang tua laki-laki ya mungkin ya. Jadi jarang sekali kesempatan bicara dari hati ke hati. Jadi si teman ayah saya inilah yang jadi jembatan selalu. Jadi saya dapat update bagaimana perubahan ayah saya memandang saya itu dari curhatnya beliau ke teman ayah saya. Itulah perlahan-lahan dari teman ayah saya yang sampaikan ke saya. Maaf, sampai sekarang beliau masih ada? Ayah? Masih ada. Masih ada? Masih ada. Sudah berapa tahun ini berjalan dari proses masuk Islam, terus interaksi sama ayah sampai hari ini? Semenjak saya Islam 2014 berarti sudah 9 tahun. Mulai antum masuk ke rumah, terus kemudian tinggal sama beliau itu? Kira-kira sudah berapa? Sekarang masih sama-sama, serumah? Waktu itu saya pulang ke rumah hanya 1 tahun. Hanya 1 tahun dari 2019 sampai 2020 itulah. Setelah itu tinggalkan rumah? Habis itu ya tinggalkan rumah lagi. Covid saya, waktu itu kan kerjaan saya di penerbangan, saya jualan. Gitu. Jadi tapi jualannya di Tangerang, rumah saya Jakarta, jadi saya nggak tinggal di Jakarta lagi. Oh berarti profesi di penerbangan berubah menjadi perdagangan begitu? Di masa pandemi itu? Betul. Karena penerbangan banyak tutup memang ya? Betul ya. Okay. Sempat nggak terbang sama sekali, lalu jualan. Tapi hubungan baik sama ayah sekarang? Alhamdulillah baik. Malah saya tinggal di Tangerang, orang tua di Jakarta. Saya selalu berusaha gitu berdoa, maksudnya karena umur beliau juga sudah 70 tahun. Jadi saya selalu berusaha berdoa supaya Allah berikan saya kemudahan, saya bisa berbakti sama beliau selagi beliau hidup. Dan saya juga berdoa supaya beliau bisa Allah berikan hidayah untuk teman-teman beliau sudah menyamarkan Islam? Sudah. Poinnya mungkin di sini, kalau yang saya bisa tangkap sebenarnya yang bisa kita ambil pelajaran tentang masalah
semua teman-teman kita mu'allaf yang masuk Islam, supaya tidak terjadi konflik internal dalam keluarga, sampaikan saja bahwa saya sudah muslim, tapi perlu diikuti dengan setelah itu menunjukkan apa itu Islam. Sehingga mereka tahu, oh ternyata Islam itu tidak membuat berpisah antara anak sama orang tuanya, saudara sama saudaranya, kerabat sama kerabatnya, partner bisnis sama partner bisnisnya, tetangga sama tetangga. Karena memang Islam tidak pernah melarang kita untuk terus berinteraksi, gitu kan. Jadi itu terus kita lakukan, bahkan kita tunjukkan yang lebih baik. Ini juga pernah saya bahasakan kepada teman-teman kita yang hijrah. Yang hijrah misalnya, beliau ini mu'allaf. Sekarang kalau bukan mu'allaf, antum begitu ikut pengajian sudah mulai berubah, performanya berubah, penampilannya berubah, tutur kata berubah, semua berubah. Harusnya ini bisa menjadi penyebab orang tua dan siapapun kerabat di rumah mendapatkan hidayah juga. Karena mereka melihat sikap kita. Saya pernah bahasakan itu ya. Jangan sampai kena ikut pengajian, terus terbakar secara keimanan dalam hatinya, tanda kutip sini, terbakar secara keimanan. Kemudian dia dengan semangatnya lalu ingin amar ma'ruf nahi mungkar di rumah. Ibunya nonton sinetron 10 tahun tiba-tiba dimatikan misalnya. Karena ini haram, ini cerita bohong misalnya. Maka pasti orang tuanya akan mengatakan, kamu ikut pengajian di mana, aliran sesat mana ini. Gitu. Tapi kalau dia mulai dengan skala prioritas, mungkin ini sekaligus masukan buat Ilham. Misalnya, apa sih skala prioritas yang terbaik? Pelayanan misalnya, kita disuruh bakti. Layani dengan baik orang tua, tunjukkan kepedulian sama mereka. Gitu kan. Penuhi kebutuhannya, maka insya Allah itu akan menjadi penyebab selain tadi kita lengkapkan dengan doa gitu. Baik, sekarang hijrah. Bagaimana antum bisa menjaga konsisten keislaman dan keimanan antum ini sampai hari ini? Dan mudah-mudahan insya Allah seterusnya. Ada program dalam hidup gak yang dibuat? Misalnya. Ya. Awalnya termotivasi untuk meningkatkan iman itu karena hadir di majelis ilmu. Itu karena kita nuntut ilmu dari online dan offline tuh beda banget gitu. Di online itu lebih dapat suasana, vibes-nya lebih dapat, lebih tambah semangat. Nah, setelah saya hadiri majelis ilmu beberapa kali, dan memang karena saya memang haus ilmu, saya cari kebenarannya, saya cari ilmunya, dan berusaha implementasi. Dan di mana kita menuntut ilmu itu semakin dalam, justru saya dapati saya semakin jelas melihat sebenarnya ajal itu di depan mata kita gitu. Sehingga sebenarnya semakin paham kita, harusnya semakin takut kita, harusnya semakin mendekatkan dirinya kita kepada Sang Pencipta gitu. Berarti poinnya yang membuat antum bisa istiqomah setelah masuk Islam jadi mu'allaf, itu adalah ke majelis ilmu. Ya, awalnya itu saya. Awalnya dari majelis ilmu. Langsung offline? Iya, langsung offline. Ada penguatan yang lain? Kayak misalnya baca buku? Atau murni memang majelis ilmu saja? Saya murni majelis ilmu. Kira-kira sudah berapa tahun dari mulai masuk Islam sampai sekarang ini yang paling konsisten untuk menjaga majelis ilmu itu mulai dari tahun keberapa sampai sekarang gitu? Baru sejak 2022 saya. Baru 1 tahun. 1 tahun? Iya. Berarti sebelumnya masih belum? Sebelumnya belum. Terus yang membuat bisa bertahan tanda kutip tidak murtad dari agama Islam dari 2014 ke 2022 itu apa saja? Oh. Orang kan masih mu'allaf kan? Ya. Bisa setiap saat berubah hatinya. Ya. Sekarang antum bilang tahun 2022 ini baru mulai majelis ilmu. Ini yang membuat bisa konsisten kan? Ya. Sebelum itu dari 2014 sampai 2022 ini apa kira-kira penyebabnya bisa bertahan? Komunitas kah? Atau apa gitu? Oh, ya. Salah satunya temen sih. Ada sahabat saya di penerbangan juga, hari ini hadir juga. Beliau teman saya satu angkatan di Pramugara, sekarang dagang bareng juga. Beliau yang banyak ingatkan saya gitu, banyak tegur saya secara halus gitu. Dulu belum nuntut ilmu, tegurnya halus. Kalau sekarang sudah nuntut ilmu, ngomongnya ya langsung to the point gitu. Salah satunya teman. Lalu yang berikutnya tadi yang Ustadz jelaskan bahwa sebelumnya saya ada anggapan begini, kok agama Islam memandang
agama Islam lah yang paling benar gitu, ketimbang agama-agama lain. Terus tadi saya juga dengar bahwa fitrah seorang manusia, bayi itu lahir, itu sebenarnya sejatinya adalah seorang muslim gitu. Saya sempat, kok begitu gitu. Ternyata ya sesederhana saya pahami arti Islam itu sebenarnya tunduk, patuh, dan taat kepada Sang Pencipta. Dan saya korelasikan, jadi cerita nabi-nabi di Kristen kan di Islam juga sama Ustadz, nabi-nabi terdahulunya. Dan memang nabi-nabi itu setiap zamannya diutus untuk mendakwahkan tauhid gitu. Bagi kaum-kaumnya yang menyembah berhala gitu, yang mensekutukan Allah. Gitu. Berarti intinya sebenarnya yang membuat antum bisa istiqomah, tetap mau jadi seorang muslim setelah tadinya mu'allaf, 2014 sampai 2020 cukup lama itu ya. Sekitar 8 tahunan. Itu adalah seorang teman. Seorang teman yang terus mengingatkan. Nanti setelah 2022 sampai sekarang 2023 dan insya Allah kedepannya adalah majelis ilmu. Iya. Oke. Baik, tadi antum sempat ngomong ajak kepada ayah, menawarkan kepada ayah kalau mau menikah. Ngomong-ngomong antum ini masih jomblo atau sudah berumah tangga nih? Sudah berumah tangga, alhamdulillah. Sudah. Ya. Tapi bukan sama wanita. Bukan sama orang itu? Bukan yang akhwatnya pada ribut di belakang itu. Rupanya mereka nunggu itu tadi. Ada istri anak saya di belakangnya. Masya Allah. Berarti akhwat silakan kenalan sama istrinya nanti. Masya Allah. Anak ada berapa? Baru 1 Ustaz. Alhamdulillah. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Antum ada pesan nggak buat teman-teman setelah antum transisi tadi, adanya teman yang membantu antum untuk bisa konsisten dengan Islam, kemudian antum hadir di majelis ilmu. Kira-kira ada yang antum mau sampaikan nggak? Baik, tadi proses saya mulai hijrah yang tadinya mungkin Islam yang nggak menuntut ilmu, terus sekarang menuntut ilmu. Tadi ya yang sangat membantu sebenarnya pertama majelis ilmu, dan hadirnya kita di majelis ilmu ini tadi mungkin saya hanya mengulang aja bahwa makin banyak ilmu kita terima, harusnya kita sadar sebenarnya Allah tuh bisa cabut nikmat kita kapan aja. Bahkan sebelum kita tidur, kita tuh sadar sebenarnya kita ini gak benar-benar yakin kita bangun lagi gak besok pagi. Harusnya kita paham itu. Dan atas kesadaran itu harusnya yang mendekatkan kita kepada Allah, Sang Pencipta, beribadah, zikir setiap saat. Yang kedua tadi, yang saya alami sendiri, waktu kita hijrah ini sangat penting memilih siapa teman kita. Dan alhamdulillah ya, maksudnya kita juga berusaha dan kita berdoa juga, Allah mudahkan saya tinggalkan lingkungan teman-teman yang bukan kita jadi musuh tuh, enggak sih. Cuma akhirnya memang kalau kita mau hijrah nggak bisa hijrah setengah-setengah, hijrah 1% otomatis mengganti juga. Bisa gambarkan nggak ke teman-teman, apa sih yang antum merasakan, kenikmatan apa di majelis begini? Antum kan 1 tahun nih. Ya. Tadi antum bilang salah satunya adalah majelis ilmu. Apa yang dirasakan di majelis ilmu apa secara pribadi? Ramai kah misalnya? Pertanyaannya ada yang bertanya lucu kah misalnya, kan? Enggak sih. Kalau hadir di majelis ilmu merasa semangatnya semakin bertambah karena kita melihat di sini sama-sama teman seperjuangan yang menuntut ilmu untuk untuk pedoman di hidup kita gitu. Merasa kayak teman seperjuangan ini gitu. Rame-rame. Ya karena ilmu. Rame ya. Sehingga rame-rame orang nuntut ilmu. Iya. Ya kesimpulannya itu ya. Kesimpulannya itu. Ya. Baik, sebagai penutup dari teman-teman sekalian, perlunya kita punya teman. Ya, ini sudah sering kita ingat dalam majelis, almaru ala dini khalili, kata Nabi SAW. Seseorang sesuai dengan sahabat atau lingkungannya. Jadi bukan hanya sekedar beliau tadinya dari non muslim akhirnya mengenal Islam karena ada teman-teman muslim atau komunitas muslim, ada tante tadi ya. Ada keluarga yang muslim. Tapi kita pun sebagai seorang muslim untuk supaya bisa istiqomah butuh bentuk komunitas. Selalu saya bahasakan komunitas. Kita kalau jalan sendirian, sementara kita punya penampilan terkhusus, misalnya pakai kopiah, contoh misalnya, atau pakai baju muslim, atau pakai gamis sendirian, beda dengan kalau kita jalan 2 orang, dengan penampilan yang sama. Beda kalau 3 orang, beda kalau 10 orang. Komunitas itu besar sekali pengaruhnya. Kita jadi lebih percaya diri. Poin yang lain adalah kita jadi khawatir melakukan pelanggaran karena di sekitar kita banyak teman-teman yang siap mengingatkan kita. Itu poinnya. Kemudian
juga hadir dalam majelis ilmu. Kita tutup dengan ini. Bagaimana teman-teman sekalian merasakan suasana. Jadi memang dijamin oleh Nabi SAW majelis ilmu itu akan mendatangkan keheningan, ketenangan jiwa. Kita sadar tidak sadar sekarang sebenarnya kita sedang merasakan ada ketenangan jiwa. Padahal cuma menceritakan tentang kisah pribadi misalnya. Atau mungkin pada saat kita isi ta'lim kita cuma menyampaikan ini loh Allah berfirman. Teman-teman bisa buka juga di aplikasi Al-Qurannya firman itu kan. Buku juga bisa dibaca sendiri kan. Tapi apa yang membuat kenapa kita tentram? Kenapa teman-teman mau jauh-jauh ke Blok M? Macet sore hari, mungkin ada di sini Masya Allah yang masih pakai baju kantor, belum pulang ke rumah, mungkin janjian sama keluarganya, ada yang bawa anaknya untuk hadir mendengarkan 40 menit, 45 menit. Tapi yang kita bisa dapatkan yang Nabi SAW janjikan, majelis ilmu itu akan Allah turunkan sakinah, ketenangan. Dan turun juga bersamanya para malaikat yang membawa rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini penting sekali. Saya berharap mungkin untuk Ilham dan teman-teman semua untuk istiqamah, selalu menjaga apa yang sudah Allah berikan kesempatan buat kita menuntut ilmu ini. Dan saya berani bersumpah teman-teman sekalian, wallahi demi Allah janji Allah benar. Janji Allah benar. Sebagaimana antum merasakan kenikmatan di dunia ini, misalnya makanan, minuman, udara yang kita hirup, mungkin kita bisa lihat pemandangan yang indah, gunung-gunung, apalah misalnya yang membuat kita tertarik, kan gitu. Kalau tadi makanan misalnya aroma, penataan yang bagus, minuman yang nyaman, itu adalah miniaturnya akhirat. Di surga pasti sebagaimana kita lihat depan mata kita sekarang ini, semua kita akan rasakan di sana. Sebagaimana kita bisa rasakan semua kenikmatan di sini, kita akan rasakan juga di sana. Sebagaimana juga hukuman atau hal-hal yang kita tidak suka bisa dirasakan di dunia, maka yang lebih besar lagi di akhirat sana. Bagi orang yang membangkang tentunya. Begitu saja kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.